Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita di dalam pembahasan fikih munakahat. Yang mana pada kesempatan kali ini pembahasan kita akan membahas dan membaca keterangan kitab Fathul Qorib yang berkaitan dengan ketika istri itu diceraikan oleh suaminya. Yang mana ketika seorang istri diceraikan oleh suaminya, itu ada kalanya dalam keadaan hamil atau tidak hamil. Adapun istri yang diceraikan dalam keadaan hamil, maka itu sudah kita bahas pada video yang sebelumnya. Dan yang pertemuan sekarang pada kesempatan kali ini yaitu pembahasan tentang ketika istri ini diceraikan oleh si suami dan si istri ini tidak dalam keadaan hamil. Nah, ketika istri ini tidak dalam keadaan hamil, dalam kitab Fathul Qorib pun juga dibagi menjadi dua, yaitu mereka perempuan-perempuan atau istri-istri yang mengalami haid. Yang kedua adalah perempuan-perempuan atau istri-istri yang tidak mengalami haid. Untuk bagian yang pertama yaitu istri-istri yang mereka ketika diceraikan tidak dalam keadaan hamil, namun mereka ini mengalami masa-masa haid, maka seperti apa ketentuan masa iddahnya perempuan yang seperti ini? Disebutkan di dalam kitab Fathul Qorib, beliau Syekh Al-Qadhi Abu Syuja Al-Asfahani dan Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, beliau memberikan keterangan bismillahirrahmanirrahim, wa in kanat hailan wa hiya min zawati ay sawahibil haidi fa'iddatuha salasatu quru'in wa hiya al-adharu. Yang artinya, dan apabila si istri itu adalah perempuan yang hail, artinya hail itu adalah perempuan yang tidak dalam keadaan hamil, sebagaimana telah kita bahas pada beberapa video sebelumnya. Sedangkan wahia, sedangkan si perempuan ini ya, min zawati ay sawahibil haidi, perempuan-perempuan yang mereka ini masih mengalami siklus haid, siklus bertemunya dua darah, baik dua darah ini adalah antara haid dengan haid atau haid dengan nifas. Walhasil dia masih mengalami siklus-siklus yang seperti ini. Maka ketika ada perempuan yang diceraikan dalam keadaan tersebut, fa'iddatuha salasatu quru'in wa hiya al-adharu. Maka perempuan ini ketika diceraikan harus melewati yang namanya masa iddah. Nah, masa iddahnya perempuan yang seperti ini adalah salasatu quru', yaitu 3 kali quru'. Nah, apa kemudian yang dimaksud dengan 3 quru' ini? Di dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan juga wahya al-adharu, yaitu masa-masa suci. Artinya ketika ada seorang istri, dia diceraikan oleh suaminya. Ketika si istri ini diceraikan oleh suaminya, dia tidak dalam keadaan hamil dan dia adalah tipe-tipe istri yang masih mengalami siklus-siklus haid. Maka istri yang seperti ini wajib untuk melewati masa iddah, yang mana masa iddahnya adalah 3 kali masa suci. Nah, sehingga dari situ tergantung nanti si istri ini diceraikan dalam keadaan haid atau diceraikan dalam keadaan suci. Sebagaimana yang telah kita bahas pada beberapa video sebelumnya ketika membahas hukum talak. Talak itu sendiri ada kalanya adalah talak yang sunni, ada kalanya talak yang bid'ah. Dan seperti apa itu talak sunni juga sudah kita bahas pada beberapa video sebelumnya di hukum-hukum tentang masalah talak. Talak itu dikatakan sebagai talak yang sunni, satu, kalau si istri diceraikan dalam keadaan suci. Dan sebelum-sebelumnya di hari-hari ketika dia suci ini tidak melakukan hubungan badan, tidak melakukan jima antara mereka berdua suami istri ini. Ketika diceraikan seperti ini, maka ini yang namanya talak secara sunni. Adapun misalkan si istri itu diceraikan dalam keadaan haid, maka ini yang kemudian disebut dengan talak yang bid'ah.
Atau misalkan si istri ini ditalak dalam keadaan suci, namun sebelum mentalaknya si istri ini sudah digauli oleh suaminya. Walaupun talaknya itu terjadi pada masa-masa suci, tapi karena sudah terjadi hubungan badan sebelumnya di masa suci tersebut, maka ini juga masuk dalam kategori talak secara bid'ah. Peristiwa talak terjadinya kapan ini, entah itu dalam keadaan masa suci atau masa haid, itu yang juga akan mengikuti ketentuan penghitungan masa iddah bagi si istri tersebut. Dicontohkan kemudian di dalam kitab Fathul Qorib, beliau Syekh Muhammad bin Qasim melanjutkan, wa in tulikot tohiron, apabila si istri itu diceraikan dalam keadaan suci, bi an baqiya min zamani tuhriha baqiyatun ba'da talaqiha, sekiranya si istri itu diceraikan pada masa-masa suci, walaupun masa suci itu sisa sedikit. Taruhlah misalkan si istri itu mengalami haid pada jam 3 sore misalkan. Dan si istri ini sebelum jam 3, kira-kira jam setengah 2 atau jam 2 misalkan, diceraikan oleh suaminya. Sehingga berarti dia diceraikan masih dalam keadaan suci. Walaupun 1 jam berikutnya, si istri ini kemudian mengalami masa haid. Berarti dia diceraikan dalam keadaan suci. Inqadat iddatuha bitokni fi haidotin salisatin. Maka masa iddahnya si istri yang seperti ini akan habis ketika dia masuk pada haid yang ketiga yang akan datang. Jadi penghitungannya misalkan ini masa sucinya si istri. Dia diceraikan di masa-masa yang ini. Lalu kemudian setelah masa suci ini selesai, dia masuk pada waktu masa haid. Masuk pada haid. Lalu kemudian dia masuk pada masa suci, berarti dia sudah 21 dan 2. Lalu kemudian dia datang lagi masa haidnya. Lalu kemudian dia itu datang masa sucinya. Maka ketika masa suci ini habis, berarti kan masa suci yang ketiga, 1, 2, dan 3. Ini haid, ini haid. Ketika habis masa suci yang ketiga ini, dan dia masuk pada masa haid yang ketiga, disitulah kemudian masa iddahnya si perempuan ini menjadi habis. Ya, jadi bitokni fi haidotin salisatin. Dia akan habis masa iddahnya ketika masuk pada masa haid yang ketiga. Ini sebagai contoh penghitungan yang disampaikan oleh beliau Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Contoh berikutnya, au tulikot haibon au nufasa'a inqadat iddatuha bitokni fi haidotin rabi'atin. Atau seandainya ada seorang istri yang dia itu diceraikan dalam keadaan haid, atau dia diceraikan dalam keadaan nifas, maka masa iddahnya dia akan habis ketika dia masuk pada haid yang keempat di masa-masa berikutnya. Saya contohkan misalkan si istri dalam keadaan haid yang ini, lalu kemudian dia diceraikan di masa haid yang seperti ini. Setelah masa haid ini habis, dia akan masuk pada masa suci. Setelah masa suci habis, dia akan masuk pada masa haid. Untuk yang sucinya saya turunkan setengah kalau gitu. Ini haid, diceraikan, dia masuk pada masa suci, lalu kemudian datang masa haid berikutnya, lalu kemudian datang lagi masa suci yang kedua, lalu kemudian datang lagi masa haid yang ketiga. Lalu kemudian setelah haid ini selesai, datang lagi masa suci yang ketiga. Begitu dia habis masa suci yang ketiga, dia masuk pada masa haid yang keempat, disinilah kemudian dia itu baru habis masa iddahnya. Karena memang penghitungan masa iddah itu adalah 3 kali masa suci. Ini menurut kita, masyarakat-masyarakat yang bermadzhab dengan menggunakan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Adapun di mazhab yang sebelah, yaitu mazhabnya al-Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, beliau memiliki pemahaman bahwa yang dimaksud dengan masa iddah ini yaitu 3 kali masa haid. Namun karena kita ini adalah orang-orang yang bermadhabkan dengan madhabnya al-Imam Syafi'i, pegangan kita sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dicetuskan oleh beliau al-Imam Syafi'i, begitu juga para ulama-ulama dari kalangan Syafi'iyah. Yang mana dalam masalah qur' ini, penghitungan masa iddah perempuan yang tidak dalam keadaan hamil ini adalah 3 kali masa suci. Sehingga
Kalau misalkan ada seorang perempuan yang dia itu diceraikan dalam keadaan suci, otomatis masa iddah yang akan dia alami lebih pendek dibandingkan dengan istri-istri yang diceraikan dalam keadaan haid. Karena ketika istri itu diceraikan dalam keadaan haid, otomatis dia akan melewati masa iddah yang lebih lama dibandingkan dengan istri yang diceraikan dalam keadaan suci. Oleh karena itu, suami yang menceraikan istrinya dalam keadaan haid, dia dikatakan sebagai talak yang bid'ah. Talak bid'ah itu hukumnya haram. Namun walaupun hukumnya haram, kok kemudian diceraikan, cerainya tetap terjadi. Cerainya tetap terjadi, namun si suami menjadi berdosa karena dia sengaja menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Oleh karena itu, supaya memudahkan si istri cepat menghabiskan masa iddahnya, seandainya memang perlu untuk memunculkan talak kepada istrinya, maka dianjurkan talaknya itu terjadi pada masa-masa suci. Nah, ini ketentuan penghitungan yang perlu diketahui oleh para suami, begitu juga para istri ketika misalkan terjadi kasus perceraian di tengah-tengah rumah tangganya. Lalu kelanjutannya, sebelum kita jabarkan lebih lengkap lagi, kelanjutan dari keterangan kitab Fathul Qorib, beliau Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi menandaskan, wa ma baqiya min haidiha la yuhsabu Qur'an. Ketika si istri itu diceraikan, ditalak dalam keadaan haid, lalu kemudian di situ tersisa beberapa waktu si istri ini melewati masa-masa haid. Taruhlah misalkan si istri itu biasanya mengalami haid selama 7 hari misalkan. Lalu kemudian si istri ini diceraikan pada haid yang ketiga. Jadi 1, 2, 3 dia mengalami masa haid, diceraikan di sini di hari yang ketiga ini. Padahal si istri ini biasanya melewati masa haid itu sampai 7 hari. Maka sisanya dari hari ketiga ke hari keempat, hari keempat ke hari kelima, hari kelima ke hari keenam, hari keenam ke hari ketujuh, ini semuanya tidak dihitung sebagai quru'. Dia dilewati begitu saja. Karena pengertian quru' menurut madhab al-Imam Syafi'i yaitu adalah masa suci, dan ini masih belum terjadi. Karena apa? Karena si istri diceraikan dalam keadaan haid. Nah, ini keterangan yang disampaikan oleh beliau Al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja Al-Asfahani dan juga Al-Imam Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Sebagai kesimpulan dari semua penghitungan masa iddah ini, kami ambilkan keterangan yang disebutkan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Ketika kitab Bughyatul Mustarsyidin ini membahas tentang masalah iddah, beliau Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur memberikan pernyataan, mas'alatun iddatut tolaki ba'inan aw rajaiyan wal faskhi wa wat'i syubhati wal wafati lil hamili biwat'il hamli al mansub li dzil iddati hurratan kanat aw amatan. Yang artinya iddah bagi istri yang ditalak ba'in, artinya ditalak 3, aw rajaiyan atau ditalak 1, 2, wal faskhi atau istri yang terkena musibah faskhun nikah, wawat isyubhah atau istri yang kemudian terkena musibah watik syubhat, wal wafati atau istri yang kemudian ditinggal mati oleh suaminya, lil hamili ketika si istri itu dalam keadaan hamil, biwat ilhamli al mansubi lidil iddati hurratan kanat au amatan, maka masa iddahnya adalah sampai si istri ini melahirkan. Entah melahirkannya itu dalam keadaan normal sebagaimana umumnya perempuan-perempuan yaitu 9 bulan 10 hari, atau misalkan ternyata usia kandungannya itu lebih daripada itu sampai 1 tahun, 1 tahun setengah, 2 tahun atau berapapun itu sampai maksimalnya adalah 4 tahun, maka sampai si istri ini melahirkan, disitulah kemudian masa iddah si istri ini baru habis. Lalu kemudian beliau Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur melanjutkan, wa amma ghairul hamili, adapun perempuan-perempuan yang ketika diceraikan atau meninggal dunia, suaminya meninggal dunia tidak dalam keadaan hamil, falil wafati bi arba'ati ashhurin wa ashrin lil hurrati wa nisfiha lil amati. Kalau misalkan si istri itu ditinggal mati oleh suaminya, maka si istri melewati masa iddah 4 bulan 10 hari.
Wali ghairil wafati. Adapun si istri itu misalkan pisah rumah tangganya bukan karena kewafatan si suami, bisalah sati aqra'in lil hurrati wa qur'aini li ghairiha. Dengan penghitungan 3 kali masa kuru. Yang mana 3 kali masa kuru itu adalah at-tuhru baina damaini, yaitu masa suci yang ada di antara 2 masa darah. Baik masa darah itu adalah haid dengan haid, atau haid dengan nifas, atau sebaliknya, nifas dengan haid. Nah, ini hukum yang perlu diketahui oleh semua pasangan suami istri, baik itu nanti akan terjadi perceraian ataupun tidak, karena masing-masing manusia itu pasti akan melewati, akan merasakan yang namanya kematian. Seandainya tidak terjadi perceraian, maka si istri pun juga harus mengerti ketika misalkan suaminya meninggal terlebih dahulu, sehingga dia bisa tahu kapankah saya itu harus melewati yang namanya masa iddah. Atau seandainya kemudian di antara kita semuanya yang sedang menyimak pembahasan masalah ini terjadi perceraian dalam rumah tangganya, mudah-mudahan keluarga kita semuanya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadi perceraian, maka masing-masing dari kedua pasangan sama-sama saling mengerti bagaimanakah cara menghitung masa iddah dan bagaimanakah si suami lebih bijak untuk menjatuhkan cerainya kepada para istri-istrinya. Nah, ini pengetahuan atau ilmu yang penting untuk kita pahami bersama supaya kita tidak sampai dalam melangkah dan bertindak melanggar aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa taala ataupun aturan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini betul-betul bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah, dan mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan ilmunya sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semakin dekat kepada junjungan kita, kekasih kita, idola kita, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.